Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Alexander Gunawan, NPM 110400190 dari program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum mengenai pelaku tindak pidana terorisme dan strategi pencegahannya di Indonesia. Masuk ke latar belakang. Isu terorisme ini marak terjadi karena beberapa faktor. Ada faktor ideologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Lalu terorisme ini sangat mencemaskan masyarakat. Karena apa? Karena terorisme ini paham yang menyebabkan teror. Selain itu, modus operandinya pun selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, baik dalam bentuk aksinya maupun perekrutannya. Nah, selain itu, terorisme ini mengakibatkan pandangan buruk terhadap Islam. Bagaimana tidak, banyak terorisme ini mereka tuh menganut paham mati syahid. Nah, mati syahid ini hanya ada di Islam, maka dari itu banyak yang berpandangan bahwa ajaran Islam ini buruk. Lanjut, data dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan tindak pidana terorisme. Pada tahun 2020 terdapat 232 teroris yang ditangkap. Pada 2021 ada 370 dan per Maret 2022 sudah ada 56 personel yang ditangkap. Nah, seharusnya dalam proses penegak hukum terorisme ini, aparat penegak hukum, dalam hal ini BNPT dan TNI yang bekerjasama dengan lembaga lainnya, menerapkan hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, serta mengedukasi masyarakat tentang terorisme, baik dari modus operandinya, bahaya ideologinya, dan lain sebagainya. Rumusan masalah pada skripsi saya ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan yang kedua, bagaimana bentuk preventif atau upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Nah, tujuannya yang pertama untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, itu untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian, pada pendekatan penelitian saya menggunakan yuridis normatif. Ini penelitian data sekunder yang diolah seperti perundang-undangan dan kasus-kasus yang berkaitan, khususnya tentang terorisme. Lalu jenis penelitian ini kualitatif. Sumber data penelitian ini ada data primer, di mana didapat dari wawancara dengan orang yang bersangkutan langsung. Yang kedua, sumber data sekunder seperti jurnal, buku, internet. Teknik pengumpulan data ada wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Serta metode analisis data ini metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya, jadi proses penegakan hukum tindak pidana terorisme diatur dalam pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di situ dimuat dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pengadilan. Lalu dalam prosesnya dibutuhkan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap terduga teroris. Hal ini sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2018. Nah, pada pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2018 ini berasas utilitas. Jadi fokus pada kesejahteraan dan tujuan hukum tersebut. Jadi kalau misalnya dulu itu harus terjadi aksi baru bisa dilakukan penangkapan, tapi sekarang hanya dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, bisa BNPT atau TNI, aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. Lalu berdasarkan pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penyadapan, informasi yang dikumpulkan itu dapat digunakan untuk menguak plot teroris. Ini baik sekali. Lalu ada juga langkah-langkah antisipasi tindak pidana terorisme itu. Pertama, ada kesiapsiagaan nasional. Ini peningkatan kualitas aparatur, lalu pemetaan wilayah yang rawan terorisme. Lalu ada juga kontra radikalisasi, yaitu pencegahan penyebaran paham terorisme. Dan yang ketiga ada deradikalisasi, yakni mengurangi pemahaman radikalisme yang sudah terpapar. Nah, program-program BNPT terhadap teroris ini ada pertama pembinaan kepribadian. Jadi dilakukannya dialog antara narapidana terorisme dengan keluarganya atau pemuka agama. Lalu ada juga pembinaan kemandirian, dilakukan agar narapidana terorisme ini dapat kembali ke masyarakat. Nah, contohnya misalnya untuk disiapkan ke masyarakat, napiter ini bisa dikumpulkan di suatu wilayah, di situ dipekerjakan, sehingga setelah nanti keluar mereka bisa mandiri, jadi bisa kembali ke masyarakat juga. Lalu ada yang ketiga, program preventif berkelanjutan, yakni BNPT bekerja sama dengan berbagai bidang. Contohnya BNPT dengan sekolah-sekolah, jadi mengajarkan anak-anak di sekolah itu tentang bahayanya paham radikalisme terorisme. Lalu ada pencegahan atau antisipasi terorisme berdasarkan Islam. Yang pertama, dilakukan dialog terhadap orang yang terpapar radikalisme oleh tokoh-tokoh agama. Lalu sebagai seorang muslim harus mengerti Al-Quran serta menerapkannya juga. Lalu
mengingat bahwa ajaran Islam adalah menyebarkan kebaikan. Nah, yang keempat, meningkatkan iman dengan menjaga kesabaran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita. Intinya selalu bersyukur. Nah, kesimpulannya, pertama, dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ini sangat membantu BNPT dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya sebagai badan yang berwenang untuk menangani tindak pidana terorisme. Nah, penerapan UU Nomor 5 Tahun 2018 pun telah berjalan sebagaimana mestinya dengan dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang membantu dalam setiap proses penegakan hukum tindak pidana terorisme, kayak misalnya perbankan, yang sangat berpengaruh dalam memutus aliran dana terorisme itu dan membantu mendapatkan bukti permulaan yang cukup agar tersangka teroris dapat ditahan hingga diadili. Nah, yang kedua, dalam rangka melakukan pencegahan maupun antisipasi, dapat dilakukan dengan beberapa strategi dengan program-program yang sebelumnya sudah disebutkan, program-program yang sudah diatur oleh BNPT, lalu melakukan penyuluhan juga terhadap masyarakat. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.